Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafki Pradipta Akbar. Saya Devina Fitrianu Rizky. Saya Viola Putri Azuri. Saya Raka Nur Fadilah. Saya Anissa Nur Ramadhani. Nama saya Kezia Keran Langkai. Kami dari kelas 10 IPA 3 akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Berdiri sekitar tahun 1293 sampai tahun 1527 dan mencapai masa kejayaannya pada tahun 1350 sampai tahun 1389 pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Berdirinya Kerajaan Majapahit ini dilatar belakangi oleh adanya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan terkuat yang berada di Pulau Jawa. Hal ini menarik perhatian dari dinasti Tiongkok yang kemudian menuntut upeti namun ditolak oleh Kertanegara, yakni raja dari Kerajaan Singasari. Bahkan Kertanegara mempermalukan utusan dari dinasti Tiongkok. Hal ini menyebabkan dinasti Tiongkok menjadi marah dan memberangkatkan ekspedisi yang sangat besar ke Pulau Jawa pada tahun 1293. Pemberangkatan ekspedisi ini menyebabkan Jayakatwang yakni Adipati Kediri membunuh Kertanegara yakni raja terakhir Singasari, namun mengampuni Raden Wijaya, yakni menantu dari Kertanegara. Raden Wijaya akhirnya menjadi abdi dari Jayakatwang, yang kemudian Raden Wijaya diberikan sebuah hutan tarik dan mendirikan sebuah desa di sana dan diberikan nama Majapahit. Diberikan nama Majapahit karena Raden Wijaya menemukan buah maja yang rasanya pahit. Kemudian Raden Wijaya bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang. Setelah hal ini berhasil, Raden Wijaya menyerang kembali pasukan Mongol sehingga Raden Wijaya menjadi raja atas Majapahit. Tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit ini yakni pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau pada tanggal 10 November 1293, yakni bertepatan dengan penobatan Raden Wijaya menjadi raja dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit ini berlangsung dari tahun 1350 sampai tahun 1389, yakni pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan dibantu oleh patinya yaitu Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada bersumpah bahwa ia akan memberhentikan puasanya setelah berhasil menaklukkan Nusantara. Sumpahnya ini biasanya kita sebut dengan Sumpah Palapa. Pati Gajah Mada berhasil menaklukkan Bali, Jawa, dan Sumatera. Pati Gajah Mada juga berhasil menaklukkan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah kerajaan asal dari istri Hayam Wuruk. Meskipun Pati Gajah Mada meninggal pada tahun 1364, ekspansi kekaisaran terus berlanjut. Bahkan Majapahit berhasil menaklukkan Kerajaan Singapura. Selain itu, letak Kerajaan Majapahit juga menjadi salah satu faktornya. Majapahit terletak pada rute perdagangan rempah-rempah sehingga membebaskan Kerajaan Majapahit untuk mengambil pajak pada rute tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masa runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, kekuatan Majapahit berangsur-angsur menurun, sehingga ada beberapa daerahnya memerdekakan dirinya. Juga terjadi perang saudara atau perebutan kekuasaan antara Wikawardana, yakni menantu dari Hayam Wuruk, dengan Wirabumi, yakni putra dari Selir Hayam Wuruk. Perang ini terjadi dari tahun 1405 sampai tahun 1406 dan dimenangkan oleh Wikawardana. Pada masa pemerintahan Wikawardana, serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming tiba di Jawa dan menyebarkan agama Islam sehingga muncullah Kesultanan Malaka di berbagai tempat. Semakin menyebarnya Kesultanan Malaka ini menyebabkan semakin runtuhnya Kerajaan Majapahit. Saya akan menjelaskan tentang sosial dan ekonomi dari Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit banyak dilalui dengan pemberontakan dari orang dalam kerajaan. Kehidupan sosial dan ekonomi. Lokasi yang strategis dan menjadi pusat perdagangan Jawa, Majapahit menjadi kerajaan dengan mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Selain itu, ada pula penduduk yang bermata pencaharian lain, misalnya pengrajin emas, pengrajin perak, hingga tukang daging. Faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi Kerajaan Majapahit yaitu lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di daratan rendah Jawa Timur yang dimana sangat cocok untuk dijadikan sebagai lahan tanam padi dengan infrastruktur yang memudahkan seperti saluran irigasi.
raja-raja yang terkenal di kerajaan Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan keturunan dari Ken Arok dan Ken Ades. Raden Wijaya merupakan raja pertama yang ada di kerajaan Majapahit dengan gelar Kartarajasa Jaya Wisnuwardana. Yang kedua, Jayanegara. Jayanegara merupakan putra dari Raden Wijaya. Jayanegara naik tahta pada umurnya yang masih sangat muda. Pada ketahtaan Jayanegara banyak sekali pemberontakan yang terjadi. Yang paling parah adalah pemberontakan Nambi dan Kuti. Yang ketiga, Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi merupakan putri dari Raden Wijaya. Tribhuwana Tunggadewi anak dari Raden Wijaya bersama Gayatri yang bergelar Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardana. Yang keempat, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan anak dari Tribhuwana Tunggadewi. Pada tahun 1350, Tribhuwana Tunggadewi turun tahta dan digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanegara. Jumlah sumber tertulis memang menunjukkan Majapahit memperluas pengaruh kekuasaan memakai kekuatan militer besar, terutama pada masa Raja Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389. Dalam kitab Pararaton seperti dijelaskan, Munandar tercatat Majapahit mengirimkan armadanya bersama bala tentara untuk menaklukkan Padompo di Pulau Sumbawa pada tahun 1357 Masehi atau 1279 Saka. Selain itu, Babat Arya Kutawaringin Bali mengisahkan bala tentara Majapahit yang kuat di bawah pimpinan Patih Gajah Mada menyerang Bali untuk menaklukkan Pasung Grigis. Serangan Gajah Mada itu dilakukan melalui pendaratan dari pantai utara, pantai selatan, dan timur Pulau Bali. Hal ini memperlihatkan besarnya kapasitas militer Majapahit. Kekuatan militer Majapahit tidak terlepas dari persenjataannya yang kuat. Dalam urusan persenjataan, militer Majapahit sudah memanfaatkan teknologi senjata bubuk mesiu yang dipelajari dari Cina. Salah satu senjata tentara Majapahit yang terkenal adalah cetbang. Cetbang pada awalnya dikenal sebagai warastra. Dalam Chris and Other Malay Weapons 1936, Gerald Gardner menyebut bahwa di Jawa istilah cetbang juga dikenal sebagai bedil, yang dalam bahasa Tamil berarti wedil atau wedial. Cetbang pertama kali diciptakan dengan bahan perunggu dan kemudian mulai diproduksi dengan menggunakan besi pada awal abad ke-16. Ia memiliki panjang yang bervariasi mulai dari 1 hingga 3 meter. Kebudayaan dari Kerajaan Majapahit. Ada 2 hasil kebudayaan dari Majapahit. Yang pertama, candi. Contohnya Candi Penataran di Blitar, Candi Brahu, Candi Bentar, Candi Bajang Ratu, Candi Takus. Ada juga bangunan kuno lainnya seperti Segaran dan Makam Troloyo di Trowulan. Yang kedua, kesusasteran. Bidang sastra di zaman Majapahit sangat berkembang dan hasilnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sastra zaman Majapahit awal. 1. Kitab Negara Tagama berisi tentang keadaan kota Majapahit, daerah-daerah jajahan, dan perjalanan Hayam Wuruk keliling ke daerah-daerah. 2. Kitab Sotasoma. Di dalam kitab ini terdapat ungkapan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa, yang digunakan sebagai moto negara kita. Yang ketiga, ada kitab Arjuna Wijaya, berisi tentang raksasa yang dikalahkan oleh Arjuna Sasrabahu. Dan yang keempat, ada kitab Kunjara Karna. Yang kedua, sastra zaman Majapahit akhir. Pertama, kitab Paraton, berisi tentang riwayat raja-raja Singasari dan Majapahit. Kedua, kitab Sudayana, berisi tentang peristiwa Bubat. Ketiga, kitab Sorandakan, berisi tentang pemberontakan Sora. 4. Kitab Ranggalawe, berisi tentang pemberontak Ranggalawe. 5. Kitab Panjiwi Jayakrama, berisi tentang Raden Wijaya yang menjadi Raja Majapahit. 6. Kitab Usana Jawa, berisi tentang penaklukan Bali oleh Gajah Mada dan Arya Damar. 7. Kitab Tantu Panggelaran, berisi tentang pemindahan Gunung Mahamaru
ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit dibagi menjadi dua, yaitu candi dan prasasti. Candi yang pertama ada Candi Sukuh. Candi Sukuh adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Berjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Dibangun sekitar tahun 1437 Masehi dengan bentuk piramid dan memiliki warna merah sedikit. Yang kedua, Candi Jabung. Candi Jabung terletak di Desa Jabung, Probolinggo, Jawa Tengah. Bangunan ini disusun dari batu merah lengkap dengan ukiran relief. Yang ketiga, Gapura Bajang Ratu. Bangunan ini terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dalam kitab Negara Kertagama, Gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Menurut perkiraan, merupakan gapura terbesar sepanjang masa Kerajaan Majapahit. Yang kedua, prasasti. Prasasti Wurare berangkat tahun 1211 Saka atau 1289 Masehi, menceritakan kisah seorang Brahmana bernama Arya Baran yang membagi tanah Jawa menjadi dua bagian karena terdapat dua raja yang hampir berperang, yakni Kerajaan Panjalu dan Janggala. Prasasti Kudadu ditemukan angka tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi, berisi cerita Raden Wijaya yang dibantu Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jaya Katuang yang telah membunuh Raja Singasari. Prasasti Balawi bertuliskan tahun 1305 Masehi. Di dalamnya tidak ditemukan penggambaran cerita yang jelas. Prasasti ini ditemukan di Desa Balawi, Lamongan, Jawa Timur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.